Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Agustina Fauji. Nah, ini bagian 2-nya yang pembuatan satu resep adonan untuk 3 macam roti plus bonus donat bagian 2. Selamat menyaksikan. Jangan lupa di-subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi di sini kita selanjutnya akan menaburi topping roti gulung abon dengan cabai merah besar, cabai hijau besar. Kita taburi cabainya, sebelumnya dipotong-potong dulu, terserah potong-potongnya segi 4, persegi panjang segi 3, yang penting kepotong. Terus dibuang bijinya ya, jangan dipakai biji. Terus di sini saya menambahkan potongan daun bawang karena masih ada sisa daun bawang buat campuran isi roti goreng tadi. Setelah selesai, kemudian saya taburi dengan biji wijen. Setelah semuanya selesai dan diistirahatkan, waktunya kita proofing yang kedua kalinya. Itu kurang lebih 30 menit sampai 35 menit sampai mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Setelah mengembang 2 kali lipat, kita buka plastiknya, kemudian kita ambil bagian roti yang akan dipanggang di oven. Setelah itu, atasnya roti yang akan dipanggang di oven itu, di sini saya mengolesnya hanya dengan susu cair UHT. Mengolesnya secara perlahan aja, asalkan bagian atasnya itu basah aja, nggak perlu terlalu banyak ya teman-teman. Perlahan-perlahan aja agar mempercantik nanti warna bagian atasnya pada saat sudah matang. Untuk roti manisnya juga sama. Di sini saya mengoleskan dengan susu cair UHT. Kalau teman-teman mau lebih praktis lagi, itu bisa dipakai susu UHT-nya itu dimasukkan di dalam botol, terus botol yang ada spraynya ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pencet aja itu botolnya, kan bisa disemprotkan menggunakan botol spray. Nah, itu lebih mudah lagi teman-teman. Kalau pakai kuas ini kan agak lebih susah ya, nggak bisa terlalu tekan. Kemudian pada saat kita mengoles susu cair UHT tadi teman-teman, itu harus panaskan dulu oven. Di sini saya memakai suhu 175 derajat, pemanggangan selama 20 menit sampai 25 menit tergantung oven teman-teman masing-masing. Di sini saya menggunakan oven Minto dan saya menaruhnya di bagian rak tengah. Kemudian sambil menunggu roti dan roti dengan roti gulung di oven, kita di sini menaburi untuk roti gorengnya itu dengan putih telur saja sudah cukup, dan tepung panir. Setelah dicelupkan ke putih telur, kemudian kita baluri menggunakan tepung panir. Kalau seandainya tepung panirnya itu ada bergerindil-gerindil, teman-teman bisa disaring dulu ya biar lebih mulus. Nah, di sini kan sudah separuh perjalanan ya, untuk ovennya sudah separuh waktu. Itu saya tukar posisi teman-teman, yang di belakang dipindah ke depan, yang di depan kita pindah ke belakang agar itu matangnya merata. Dan saatnya kita untuk menggoreng donat. Pertama-tama yang kita goreng donat dulu ya. Untuk roti gorengnya itu nanti terakhir. Kalau sudah selesai donatnya itu digoreng. Di sini saya menggunakan api kecil cenderung sedang, jangan terlalu panas ya teman-teman. Kayaknya di sini saya terlalu panas nih. Pada saat waktu dibalik donatnya ini saya tidak mematikan apinya karena suhunya kan naik ya. Saya tidak mematikan apinya, dan di sini agak terlihat ya, tidak keluar itu white ringnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan minyaknya itu panas melebihi suhu yang dianjurkan untuk menggoreng donat. Terus di sini saya sebenarnya ini donat juga ya, adonan roti tadi, cuman tidak saya bolongi di bagian tengahnya. Rencananya sih mau saya isi bagian dalamnya, cuman untuk isian dalamnya saya cuman punya itu yang blueberry. Jadi ya sudah deh,
nanti lihat ya pada saat mentopping. Nah, setelah selesai penggorengan donat, di sini saya akan melanjutkan menggoreng roti isi. Kalau untuk roti isi ini, maksudnya kalau untuk roti goreng isi ini, dia itu tidak mudah untuk menyerap minyak dikarenakan di lapisan pertama itu kan kita lapisi dengan tepung roti ya. Nah, kalau untuk tepung roti itu kalau panasnya pas, minyaknya pas, nggak kesedikitan, itu dia tidak akan menyerap minyak teman-teman. Setelah selesai, di sini saya siapkan topping sambil menunggu rotinya selesai di oven. Nah, setelah semuanya selesai, kita siapkan. Nah, di sini saya menggunakan topping-topping yang ada di video ini, topping-topping ala kadarnya aja ya teman-teman, yang ada stoknya di rumah saya. Pertama-tama saya mengolesin dulu donat yang sudah agak dingin dengan buttercream. Buttercream ini yang biasa saya gunakan untuk isian bolu gulung, saya gunakan lagi untuk olesan donat biar lebih enak. Kalau untuk donat ini cuma digunakan margarin aja kayaknya kurang enak deh, jadi kita menggunakan buttercream. Di sini saya menyiapkan beberapa topping, ada keju, ada kacang cincang yang sudah dibakar. Ini kacangnya saya merek Morin kalau nggak salah, yang sudah di oven. Setelah itu saya menyiapkan olesan untuk roti gulung abon dengan takaran 3 sendok teh SKM dan 2 sendok teh mayo, terserah bebas merek apa aja mayonya. Dibalik dulu, saya menggulungnya menggunakan kertas abu-abu yang biasa saya pakai untuk menggulung roll cake atau bolu gulung. Ini kertasnya baru ya teman-teman, cuman setelah dipotong-potong dia kurang rapi karena kertasnya ini mudah untuk kusut. Nah, kita olesi bagian dalam untuk roti abon gulungnya dengan yang tadi, kemudian kita tambahkan abon sapi. Setelah ditambahkan abon sapi, di sini saya menggulungnya secara perlahan aja karena adonan rotinya ini terlalu tipis, jadi saya berhati-hati takutnya retak. Karena itu tadi saya salah memilih ukuran loyangnya, makanya rotinya itu tidak terlalu mengembang ke atas dikarenakan ukuran loyangnya cuma 1,5 cm. Di sini saya tekan-tekan sedikit, jangan terlalu lama. Kemudian kita diamkan agar rotinya itu tidak ngebalik lagi, maksudnya tidak kebuka lagi gulungannya. Setelah itu di sini saya merapikan bagian pinggir sisi kanan dan sisi kirinya, kita potong sedikit. Yang bagian kerasnya itu ya kita potong sedikit. Nah, dan setelah dipotong itu bagian pinggirnya, di sini saya membagi bagian roll roti gulungnya itu 4 bagian. Setelah itu kita oles lagi di bagian sisi kiri dan kanan yang setelah dipotong tadi menggunakan mayo dan SKM dan ditaburi lagi abon sapinya. Ini enak banget teman-teman, cuman kalau untuk roti gulung ini saya nggak sempet nge-review ya karena sudah ludes dimakan sama yang nungguin, yang ngiler udah. Bisa melihat di sini saya menaburinya itu dengan bantuan kertas cup untuk kue itu biar abonnya itu nggak jatuh-jatuh ke atas meja. Lanjut sampai selesai. Setelah selesai, dan ini hasilnya, satu resep bisa jadi 4 macam kue. Pas banget kan buat teman-teman yang nggak jualan ya, mau buat makan sendiri aja. Jadi nggak banyak rasanya gitu, nggak yang itu aja, walaupun kita banyak sudah mengolah adonannya. Di sini saya mencoba roti manis yang isinya keju, itu lembut banget teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat serat rotinya juga itu lembut banget, dan ini saya sampai 2 hari itu masih enak dan lembut teman-teman, asalkan disimpan di tempat yang tertutup seperti di dalam toples atau dikasih plastik yang tidak akan masuk angin gitu. Nah, saya juga mencoba
roti goreng isinya. Itu juga lembut banget teman-teman, dan memakannya itu kita harus pakai saus biar lebih enak. Teman-teman bisa melihat ya serat rotinya yang di sini seperti apa. Kelihatan banget kan lembutnya, berserat banget. Biasanya kalau untuk roti goreng ini saya jual per piecesnya itu 2000. Nah, setelah teman-teman menonton video ini, jangan lupa di like, di subscribe, share, dan seandainya ada kekurangan teman-teman boleh komentar apa aja di kolom komentar. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan. Cantik banget ya tampilan roti gulung abonnya ini, bikin ngiler. Dan ini roti manis isi coklat keju, bikin ngiler enggak sih? Teman-teman wajib coba ya. Nah, di sini ada donat, ada roti goreng. Nah, dan ini orang-orang yang sudah nungguin anak-anak untuk mencicipi hasil karya saya. Nah, anak-anak pada suka teman-teman karena banyak pilihannya. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Saya ingatkan sekali lagi karena subscribe itu gratis dan untuk menambahkan semangat saya. Terima kasih.